Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Rizky Fitria dengan NIM 080511823284. Jadi di sini saya akan membuat video UAS dari praktikum valuasi ekonomi di mana saya akan membuat video pengolahan GVM. Nah, di mana GVM sendiri atau Contingent Valuation Method adalah metode valuasi ekonomi yang digunakan untuk mengukur nilai suatu barang, jasa, atau sumber daya lingkungan berdasarkan kesediaan masyarakat untuk membayar atau willingness to pay. Jadi di sini kita langsung saja untuk ke cara pengolahannya. Di sini kita akan mengisi bitnya dulu. Jadi bitnya itu kan ini. Jadi di sini akan mengisi 5.000, kemudian 1.500, 15.000, 25.000, 30.000, dan terakhir 50.000. Nah, untuk nilai asetnya itu kita menggunakan rumus tambah kurung nilai WTP yang ada ini ada 2, 4, ini ada 13. Jadi 13 kemudian dibagi 15 kurung dikali 100. Ini sama dengan ditambah kurung 11 dibagi 15 dikali 100. Ini sama dengan ditambah 8 kurung 8 dibagi 15 kurung dikali 100. Sama dengan ditambah kurung 5 dibagi 15 kurung dikali 100. Ini sama dengan ditambah kurung 5 dibagi 15 kurung dikali 100. Lalu untuk Z-nya itu sama dengan 100 dikurang dengan nilai dari X itu. Sama dengan 100 dikurang. Nah, kalau misalkan sudah, kita ke kumulat rekapitulasinya untuk lalu untuk WTP order punya juga kita isi. Di sini kita isi 15.000, kita isi 5.000, kemudian kita isi 15.000, lalu kita isi 25.000, sini 30. Untuk frekuensi kalau kita isi sini 0, di sini 5.000, kemudian sini 5.000, lalu kita isi 15.000, lalu 15.000, kita isi 25.000, lanjut di sini kita isi 25.000, 40.000, di sini 50.000, sini 30.000, sini 50.000. Kemudian sini kita menggunakan sama dengan 0 mau ditambah 5.000 dibagi 2. Nah, untuk min WTP ini kita menggunakan dari ini nilai yang dari 2. Nah, untuk frekuensi itu nilai aset dibagi dengan 100, jadi sama dengan nilai asetnya ini tuh dibagi dengan 100. Nah, ini kita baca. Nah, udah kalau untuk min WTP dikali frekuensi sama dengan nilai yang ini dibagi dengan yang ini. Nah, di sini kita untuk kita sama dengan sum. Di sini kita blok seluruh nilai dari WTP yang WTP frekuensi kita blok, kemudian kita tutup sum. Nah, di sini kita blok nilai dari aset sama nilainya itu. Kemudian kita ke insert, lalu kita pilih yang insert line itu, kemudian kita pilih yang ini. Untuk filter itu ganti namanya menjadi relative frequency of acceptance. Nah, ini adalah grafik dari aset analisisnya. Cumulative frequency of make WTP, di mana ini dihitung probabilitas kumulatif dari responden yang bersedia membayar atau dari nilai aset yang dibagi 100, di mana nilai probabilitas ini tuh kemudian dikalikan dengan nilai tengah dari masing-masing kelas untuk memperoleh kontribusi rata-rata dari WTP pada tiap interval. Nah, hasil perkalian ini tuh disebut menghasilkan nilai WTP parsial yang kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan mean dari WTP total. Berdasarkan perhitungan pada tabel ini, diperoleh nilai rata-rata sebesar sekitar 25.529,979 atau dibulatkan menjadi 25.500. Nah, secara keseluruhan hasilnya itu menunjukkan rata-rata responden yang bersedia membayar itu sekitar 25.000 terhadap objek yang diteliti. Nah, nilai ini dapat digunakan sebagai dasar dalam penentuan harga atau kebijakan pengelolaan, misalnya dalam penetapan tarif masuk wisata atau nilai ekonomi suatu sumber daya. Nah, selanjutnya itu ada grafik relatif frekuensi, di mana grafik itu menunjukkan hubungan antara tingkat harga dengan presentasi responden yang menerima dan menolak, di mana terlihat bahwa garis biru ini dia tuh semakin menurun seiring menaiknya harga. Misalnya semakin tinggi harga, maka semakin sedikit responden yang bersedia membayar. Sebaliknya, garis yang warna oranye ini itu menunjukkan dia semakin meningkat, dia menunjukkan semakin banyak responden yang menolak pada harga yang lebih tinggi. Secara sederhananya, grafik ini tuh menegaskan bahwa harga berbanding terbalik dengan kesediaan membayar, atau semakin mahal semakin rendah minat bayar bagi responden. Jadi, nah ini adalah data dari Travel Cost Method. Di sini kita mulai dari klik data, lalu kita klik yang data analisis, kemudian untuk data analisisnya itu kita pilih yang regression, lalu kita klik OK.
Nah, untuk input Y-nya itu, kita isi data pengunjung di bawah. Lalu untuk yang Y ini, kita pilih yang TC atau rupiah. Nah, kemudian untuk output option itu, kita pilih yang output rank. Nah, untuk output ranknya itu kita bebas mau pilih di mana aja. Nah, kemudian kalau sudah kita klik OK. Nah, ini adalah summary output dari J pengunjung dan isi yang udah kita buat tadi. Kemudian di bawah ini kita ketik alpha, lalu beta, J pengunjung. Nah, untuk alpha sendiri itu adalah nilai dari intercept ini. Lalu untuk yang beta itu adalah nilai dari X variable. Nah, untuk J pengunjung sama dengan sum. Ini kita tarik ke bawah. Kemudian kita tutup kurung. Nah, ini udah muncul hasilnya. Kemudian kita ke survei konsumen, di mana rumusnya itu sama dengan buka kurung jumlah pengunjung, terus pangkat 2 tutup kurung dibagi buka kurung minus 2 dikali dengan yang beta, nilai beta ini, lalu tutup kurung enter. Nah, ini kita kasih rupiah, lalu di sini kita tarik aja ke bawah. Nah, ini tuh sama konsumen itu rumusnya sama dengan average ini, kemudian ini kita tarik ke bawah, enter. Lalu untuk nilai X-nya sendiri itu sama dengan nilai rata-rata dari konsumen itu dibagi dengan jumlah kunjungan. Total kunjungannya itu rumusnya sama dengan nilai dari jumlah total kunjungan dalam 1 tahun dibagi dikali dengan X. Nah, jadi untuk multiple R-nya itu 0,120 atau bagaimana ini hubungan antara biaya perjalanan dan jumlah kunjungan itu sangat sama. Lalu ada R square di mana 0,014 di mana model hanya mampu menjelaskan sekitar 1,4% dari variabel data. Lalu untuk observasinya itu 100%, di mana dari jumlah responden atau data yang dianalisis sebanyak 100. Lalu untuk F-nya itu 0,32232 itu adalah model refleksi, tidak terlalu signifikan karena nilai signifikannya itu 0,05. Lalu untuk interceptnya itu 5,616, di mana ini tuh nilai konstanta dari regresi. Lalu untuk koefisien X variabelnya itu minus 3,48, di mana itu menunjukkan hubungan negatif. Artinya semakin besar biaya perjalanan, maka jumlah pengunjung itu cenderung menurun. Nah, kesimpulannya itu berdasarkan nilai TCM atau travel cost method diperoleh bahwa biaya perjalanan itu memiliki hubungan negatif terhadap jumlah kunjungan wisata, sehingga semakin tinggi biaya perjalanan maka kunjungannya itu cenderung menurun. Nah, hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa nilai ekonomi kawasan wisata tersebut itu sebesar 727.108.743 rupiah. Nah, ini merupakan data dari LP sendiri. Sini kita bikin rata-rata dulu sama dengan average. Nah, untuk rumus dari LNQ ini itu sama dengan LN nah, ini tuh kita tarik aja ke bawah. Kemudian di sini sama dengan average, lalu ini kita tarik. Di sini untuk yang LN Q1 itu sama dengan rumusnya LN. Lalu untuk Q2 sama dengan LN. Q3-nya sama dengan LN. Q4-nya itu sama dengan LN. Nah, ini tuh rumusnya sama aja semuanya. Kemudian itu kita run aja ke bawah.
Lalu di sini kita ke data, kemudian kita klik data analisis, kita pilih yang regression. Nah, untuk input Y-nya itu kita pilih yang LNQ. Lalu untuk yang input X-nya itu kita pilih yang dari LN Q1 sampai Q6. Kemudian untuk input rank-nya itu kita pilih aja di sini. Nah, ini hasil dari output tadi, kita dari output. Kemudian nah di sini untuk nilai dari A ini tuh interval intercept kemudian ditambah dengan variabel 2, lalu dikali dengan nilai dari INQ2, kemudian ditambah dengan variabel 3, lalu dikali dengan INQ3, INQ2, ini INQ3, kemudian ditambah dengan variabel 4, lalu dikali dengan INQ4, kemudian ditambah dengan variabel 5, kemudian dikali dengan INQ5, kemudian ditambah dengan variabel 6, lalu dikali dengan INQ6. Lalu untuk yang B ini, itu tuh nilai dari interval 1. Kemudian untuk Q rata-rata itu ada di rata-rata dari jumlah tangkapan per tahun. Lalu ada utilitas self, itu ada rumusnya ini. Bisa dilihat sendiri itu rumusnya. Kemudian untuk TP itu jumlah penduduk, lalu untuk L itu luas lahan, dan TBU itu nilai dari utilitas itu dikali dengan TP. Lalu untuk jumlah ini itu TBO itu dibagi dengan L. Nah, terus di sini kalau misalkan mau mengubah rupiah itu klik yang ini, lalu di sini more account, kemudian untuk simbolnya ini dicari aja. Nih. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian di sini tuh untuk R multiplier-nya itu kan 0,77 memberikan antara variabel bebas dan variabel tingkat kuat. Lalu ada R square di mana nilainya 0,604 itu dimana model itu menjelaskan sekitar 60,4% dari variabel data. Lalu ada base R square itu nilainya 0,538 di mana setelah disesuaikan kemampuan model itu sekitar 53,5%. Kemudian untuk standar error itu 0,729 di mana tingkat kesalahan model itu relatif kecil. Lalu untuk observation itu 43 di mana jumlah data R square itu 40. Lalu untuk ujian alfanya itu untuk alfanya itu F-nya itu 9,169 di mana itu menunjukkan model cukup baik. Lalu untuk signifikan itu 4,17 sekian, itu nilainya sangat kecil dari 0,05, berarti model regresi signifikan dan layak digunakan. Untuk koefisiennya itu untuk interceptnya itu 69,73 di mana nilai konstanta ketika semua variabel bernilai 0. Lalu ada X variabel 1 yaitu nilainya minus 5,8 di mana berpengaruh negatif, artinya jika variabel naik maka nilai hasil produksi akan naik menurun. Variabel lain ada yang positif dan ada yang negatif, tapi sebagian besar tidak signifikan karena nilai P value-nya itu lebih kecil dari 0,5. Lalu untuk kesimpulannya itu hasil analisis itu menunjukkan bahwa model regresi cukup baik dan signifikan dalam menjelaskan pengaruh variabel terhadap produksi atau nilai ekonomi. Berdasarkan metode EOP ini diperoleh nilai ekonomi sebesar sekitar 1.587.846.350,68 rupiah. Sekian pengolahan EOP dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.